hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Berkat taufik, hidayah, inayah serta izin Allah jualah yang dapat menjadikan kita berkumpul pada malam hari ini di suatu tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita pada malam hari ini, dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dunia kita akan mendapatkan keberkahan, di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia yang kita peringati peringatan maulidnya pada malam hari ini adalah manusia besar yang dibesar-besarkan oleh Yang Maha Besar, Allah Subhanahu. Di dunia ini banyak kita kenal orang besar, banyak kita dengar orang besar, tapi sayang 1000 kali sayang, yang membesar-besarkan manusia juga. Kalau ada manusia besar yang membesar-besarkan manusia juga, saya curiga jangan-jangan dia maling besar. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia besar yang membesar-besarkan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu. Allah telah memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau hitop kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas budi pekerti yang agung. Karenanya tidak bisa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin dunia macam Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Bung Karno. Tidak bisa, saudara. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, memanfaatkan waktu yang relatif singkat, saya ingin berpesan kepada saudara hadirin hadirat bahwa ada 2 masalah yang tidak bisa kita lakukan terhadap orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim. 2 masalah tersebut, yang pertama masalah perkawinan, dan yang kedua masalah ibadah. Masalah perkawinan dengan jelas tandas Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wala tankihul musyrikati, jangan kau nikahkan perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan non-muslim, hatta yu'minna, sehingga mereka mau beriman. Wala amatun mu'minatun, budak perempuan yang beriman khairun, lebih baik, min musyrikati walau a'jabatkum, dari perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan non-muslim, sekalipun dia mentakjubkan kamu. Dia cantik, dia kaya, dia pejabat, dia ningrat, dia artis. Kalau dia bukan orang Islam, jangan nikah padanya. Saudara, ayat ini jangan dipolitisir. Nikah cara Islam, begitu berumah tangga bawa agama masing-masing.
Kalau ini terjadi, maka hubungan suami istrinya itu zina alias kumpul kebo. Kalau mendapatkan keturunan perempuan, bapaknya tidak boleh jadi wali nikah. Ayat berikutnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kau nikahkan anak gadismu dengan pemuda-pemuda musyrik, pemuda-pemuda non muslim, hatta yu'minu, sehingga mereka mau beriman. Wala abdun mu'minun, budak laki-laki yang beriman, khairun, lebih baik, min musyriki walau a'jabakum, dari pemuda-pemuda musyrik, pemuda-pemuda non muslim, sekalipun dia mentakjubkan kamu. Dia ganteng, dia kaya, dia pejabat, dia ningrat, dia artis. Kalau dia bukan orang Islam, jangan nikahkan gadismu kepadanya. Saudara, pembauran suku dibenarkan. Orang Betawi boleh kawin dengan orang Jawa, dengan orang Sunda, dengan orang Sumatera, dengan orang Kalimantan, asal seiman, seagama. Pembauran agama sampai kapanpun tidak bisa kita lakukan. Orang di luar, mereka sudah punya misi. Kalau perlu kau pacaran dengan anak kiai, dengan anak Pak Haji, dengan anak Bu Haji, dengan anak Ustaz. Kalau kepepet, kau boleh masuk Islam. Tapi ingat, di saat kau sudah diberikan keturunan, kau giring anak-anakmu masuk ke dalam gereja untuk dibaptis. Ini sudah terjadi, saudara. Ada anak kiai pacaran dengan non-muslim. Begitu sampai batas pernikahan, Pak Kiai tahu kalau calon menantunya bukan orang Islam. Sudah barang tentu Pak Kiai berkata, nak, kau tidak bisa nikah dengan anakku kecuali kau mau ikut agama kami, masuk Islam. Perempuan, saudara, nikah cara Islam begitu berumah tangga cukup lama, diberikan keturunan cukup banyak. Satu hari sang istri tanpa sepengetahuan sang suami yang anak kiai menggiring anak-anaknya masuk ke dalam gereja untuk dibaptis. Bahkan saudara, di daerah kita di Jawa, di Jakarta Timur ini, cuma beda kecamatan belasan dikit, itu ada orang ustazah. Seorang ustazah ini punya anak cantik. Karena ustazah punya anak cantik, banyak pemuda-pemuda yang datang untuk memikatnya. Dari sekian banyak pemuda yang datang, ada satu pemuda berpenampilan plus. Sudah tutur katanya lemah lembut, pakaiannya sopan, plusnya ini pemuda kalau datang ke rumah ustazah, begitu berjumpa dengan sang kekasih, kalimat yang pertama diucapkan adalah, "Dik, kau sudah sholat apa belum?" Cakep gak? Cakep gak? Ini yang membuat ustazah terpikat. Kata ustazah, iya, calon menantu ya. Akhirnya ustazah memilih pemuda berpenampilan plus untuk jadi menantunya. Begitu jadi sang menantu, ustazah mengetahui bahwa menantunya bukan orang Islam. Tapi sayang, ustazah ini hanya cicing wae. Dia 1000 bahasa. Mengapa? Karena rumah tangga anaknya tentram, ekonominya mapan. Belakangan ustazah dalam keadaan sakit, makin hari makin parah, makin hari makin parah. Akhirnya diofnam ke rumah sakit oleh sang menantu. Singkat cerita, ustazah tidak tertolong. Ustazah menghembuskan nafas yang terakhir.
Karena ustazah ini daerahnya cukup dikenal, maka banyak rekan-rekan ustazah yang ingin menyaksikan sahabatnya untuk kali terakhir. Datanglah rombongan ustazah. Begitu sampai di rumah duka, rombongan ustazah ini terkejut manakala menyaksikan sahabatnya tidak disemayamkan di sebuah balai petapa atau di sebuah kasus, melainkan sahabatnya ini disemayamkan di sebuah peti mewah. Ustazah menggunakan kacamata ribbon hitam. Salah seorang ustazah penasaran apa benar dia sahabat kita. Dia memberanikan diri untuk mendekat, untuk membuka kacamatanya. Begitu mendekat dia buka kacamatanya, ternyata ustazah matanya dalam keadaan membelalak keluar. Diketahui seminggu yang lalu ustazah telah pindah agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya kepada khusus adik-adik saya remaja, silakan kalian berkenalan dengan non-muslim. Kalian bergaul dengan non-muslim. Tampilkan akhlakul karimah. Tampilkan akhlak-akhlak Islam agar mereka terpikat dengan akhlakul karimah. Tapi ingat, kalau sudah sampai batas pernikahan, jangan kau jual agamamu. Karena harta yang termahal yang saat ini kita miliki adalah iman dan Islam. Pertahankan dia, jangan sampai lepas dari kita. Seburuk apapun ibadah kita kepada Allah, sebandel apapun kita selaku hamba, kalau kita kembali kepada Allah masih membawa iman, ada harapan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau iman sudah lepas dari kita, abadan abadan. Ini pesan kepada bapak ibu yang mempunyai anak gadis. Kalau sudah berani pemuda datang ke rumah kita, menyatakan cinta dan bertanggung jawab terhadap anak kita, tolong jangan tanya apa merek mobilnya, apa jabatan di kantornya. Yang perlu bapak ibu tanya adalah, nah, agamamu apa? Kalau tidak ingin kehilangan anak kita di dunia dan di akhirat. Istilah saya, kalau bapak ibu ingin mencari menantu, jangan bertele-tele. Yang penting agamanya, biar ganteng asal kaya, segitu aja cukup. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi
سميعنا صدق الله العظيم. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para habaib, alhamdulillah tadi dihadiri oleh Al-Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus, para asatiz, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Banyak sekali para asatiz, diantaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Halim, Al-Ustaz Haji Maqbulullah, Al-Ustaz Haji Abdul Rasid, dan para asatiz lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami pada para asatiz. Hadirin hadirat rahimakumullah yang berbahagia, dan tak lupa yang saya banggakan segenap panitia yang alhamdulillah berkat kerja keras dan biiznillah acara ini bisa berlangsung insyaallah sesuai dengan rencana. Hadirin hadirat, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana pelaksanaan haflah Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah memang dari tadi sore alhamdulillah Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua langkah kita, usaha kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibarakah hazal maulid, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kami selaku panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami ucapkan segenap panitia kepada para hadirin, para asatiz, para habaib atas kehadiran Anda semua. Yang kedua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kekurangan, kealpaan, kekhilafan di sana sini, tapi itu adalah tidak kami sengaja dan itu memang sikonnya yang merasa kurang nyaman duduknya. Kami selaku panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan acara haflah maulid ini akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama para nabiyin, rasulin, para syuhada wassolihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja.
selaku panitia, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan para orang tua, para guru, para habaib, para alim ulama, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya terhadap beliau-beliau. Wabil khusus yang sangat kita hormati dan saya muliakan guru kita bersama Kiai Hadi Abdul Halim, Ustaz Makbullah, dan masih banyak yang lain. Dan juga mohon maaf secara sebutan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya. Mari kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, tetap dijaga kesehatannya, supaya ilmu yang beliau punya masih kita dapatkan. Ya, kalau guru-guru kita sudah nggak ngajar, ya wassalam kan. Ya, kita kan bisa belajar agama. Ya, tentunya yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita masih di dua nikmat, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul kiamat nanti. Bapak hadirin sekalian, tentunya tadi kita telah mendapatkan siraman, ya Pak. Yang pertama siraman air hujan, ya, yang banyak banget. Alhamdulillah berkah. Ya, sampai tadi saya lihat tendanya copot ya Pak. Panitia yang alhamdulillah. Oh ya, mohon maaf, saya sebelum sebutkan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh dan segenap pengurus musola dan panitia memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, musola At-Taqwa, hampir nggak disebutin. Dan panitia marah saya. Ya, tentunya tadi kita telah mendapat siraman. Ya, yang kedua siraman rohani dari guru kita Kiai Dinasti Umar. Alhamdulillah, ya, walaupun ini jalanan agak becek, tapi alhamdulillah jamaahnya banyak banget. Ya, tentunya dengan niat yang ikhlas. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga kita mendapat siraman pembacaan ayat suci Al-Quran. Malam ini kita dini banget nih, alhamdulillah. Ya, 3 siraman tentunya. Ya, tentunya dengan memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ayo kita teladani suri tauladan beliau. Namanya lurah, ya, umaroh, ya, tentunya mengajak mengimbau. Ya, program pemerintah. Saya tak bosan-bosannya mengajak masyarakat, ya, dengan memperingati maulid Nabi kita, ya, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tentunya saya mengimbau, yang pertama jaga ukhuwah Islamiyah kita, ya, jaga ukhuwah Islamiyah kita yang terpenting itu, ya, karena apa? Yang kemarin sudah banyak nih, apalagi di WA group, ya, saling ejek-ejekan, ya, saling katanya ada yang boleh, ada yang enggak. Yang penting kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, jaga keyakinan kita. Ya, orang lain mau ngomong apa, yang penting keyakinan kita satu. Ya, termasuk malam hari ini ada juga yang masih ngomong maulid bid'ah. Nah, tentunya mudah-mudahan kita doakan yang mereka ngomong itu biar sadar, ya, biar sadar mereka. Ya, mudah-mudahan kita doakan, jangan kita sumpahin, nanti kita dosa juga. Nah, terus saya juga mengimbau jaga kesehatan, itu lebih penting juga. Kalau kita banyak duit, ya, rumah gede, ya kan, banyak harta, kalau kita sakit juga percuma. Makan daging rasanya kayak makan tempe, mending kalau tempe masih ada rasanya asin, rasanya gurih, udah rasanya hambar. Ya udah, itu di rumah sakit agak susah, apalagi kalau lagi musim demam berdarah, ya, itu sampai di lorong-lorong. Ya, lanjut. Tadi masalah kesehatan nih, masih masalah kesehatan juga.
namanya murah ya. Tadi oleh MC suruh ngomong yang banyak-banyak nih, ya alhamdulillah biasanya kasih 5 menit, nah ini kasih banyak, tapi nggak juga ya Pak, nanti bawa bosan ya. Terus ini masalah kebersihan juga, saya minta ini udah musim penghujan ya. Kemarin dikasih air hujan 2 jam berturut-turut, tapi alhamdulillah masih ada juga masyarakat yang belum sadar terhadap kebersihan. Padahal kebersihan itu sebagian daripada iman. Malah ada ulama yang mengatakan kebersihan itu separuh daripada iman. Ya, karena apa? Di Kinyang kemarin terbukti di Jalan Kinyang itu di kali PHB masih ada pas hujan kencang orang buang kasur ke saluran air. Akibatnya apa? Nyangkut di jembatan di dekat musola. Airnya berbalik, warga kena banjiran. Nah itu kadang masyarakat masih ada yang belum peduli. Termasuk di dekat kita nih. Kalau malam saya sering ngejar. Kadang saya mau pulang maulid sengaja muter dulu nih. Kadang pakai motor, kadang pakai mobil. Ya ada aja masyarakat yang buang di depan SDI. Itu sampah kadang berkarung-karung dibuang. Dengan enaknya mereka membuang sampah di jalanan. Padahal di lingkungan sendiri ada pengurus RT-nya, ada tukang sampahnya, tapi mereka nggak mau bayar sampah. Mereka maunya enak sendiri, bodoh amat orang lain. Yang penting saya jaga, yang penting sampah saya nggak saya buang kemana-mana, saya nggak bayar, saya dapat untung yang banyak. Itu masih ada masalah gitu Pak. Kadang mohon maaf, saya pulang jam 3 malam habis kirim dengan kopdar malam minggu. Ada juga masyarakat pakai motor, pinter mereka ditaruh di bawah kaki. Begitu jalan agak sepi ditendang itu. Kirain barang apa yang jatuh. Begitu kita pepet Pak, itu barangnya jatuh. Enggak Pak, barang mana? Itu mereka langsung kencang, jatuhnya sampah. Tuh kadang masyarakat ya. Dan tentunya saya sekali lagi menghimbau, mudah-mudahan jamaah yang ada di sini nggak ada, ya. Walaupun di Batu Ampar masih ada, saya di kampung saya di daerah juga masih ada, karena ya itu tadi masih banyak masyarakat yang belum peduli. Kalau peduli sih udah, ya. Tentunya sama sekali lagi, terus masalah keamanan, alhamdulillah penceramah kita hadir. Jadi masalah keamanan juga, yuk, karena keamanan itu bukan tugas polisi. Bukan tugas RT RW, bukan tugas lurah, camat, wali kota, gubernur. Tugas kita semua sebagai masyarakat. Harus kita yang peduli terhadap keamanan lingkungan. Ini mohon maaf nih, mungkin kalau ada Pak Bimas, mana Pak Bimas? Ada Pak Polisi di sini. Ini kemarin jajaran Polsek Kramat Jati menangkap pelaku curanmor. Ya, itu ada ditangkap sekitar 4 orang. Itu jawabannya apa Bapak, Ibu-ibu? Pengen tahu nggak? Enak banget jawabannya. Ditanya sama polisi, kenapa Anda nyuri di daerah Condet? Mereka alasannya apa Pak? Di Condet enak Pak, warganya kurang peduli. Tuh, itu maling sendiri tuh Pak yang aku gitu. Ke Pak Polisi itu Bimasnya ada di sebelah tuh. Ya, itu. Jadi masyarakat Condet katanya kurang peduli terhadap keamanan lingkungan. Masya Allah kan, sampai maling aja mau gitu. Mohon maaf, maling itu target Pak 4 orang, satu kelompok itu 4 orang. Satu orang minimal 1 hari ngambil 6 motor Pak. 4 kali 6 berapa? Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, hitung sendiri dah. Itu dicondet aja Pak. Condet Batu Ampar, Balikambang, sebagian Cililitan, sebagian Tengah, sebagian Gedong. Itu yang pelaku curanmor. Makanya ayo siapa lagi yang peduli terhadap lingkungan kalau bukan kita semua, ya, terutama masalah keamanan, masalah kesehatan juga, masalah kebersihan, karena itu tugas lurah mengimbau. Lanjut yang terakhir, ini program Pak Gubernur juga, ini saya titip, Pak Camat juga titip, Pak Wali Kota juga titip, Pak Gubernur titip, jaga anak-anak kita, jaga cucu-cucu kita, ya. Ajarin mereka, didik mereka dengan ilmu agama yang kuat. Karena sekarang zamannya sudah zaman HP, gadget, ya. Kadang mohon maaf suami istri anak di rumah itu kayak orang marahan. Ya nggak Pak? Mohon maaf nih Bapak saya tanya pastinya jawabannya.
Karena kadang bapaknya megang HP nih, mainan HP, madep pulau, istrinya madep petan, anaknya madep tidur udah pada cuek-cuekan. Padahal di situ satu keluarga yang harusnya diobrolin di rumah, masalah keluarga, mungkin masalah anaknya. Ini mainan HP aja, itu mending HP. Kadang ada juga yang maghrib pada joget-jogetan, itu pakai jilbab lagi, ibu-ibu dan nenek-nenek. Ya kan, kadang kita sebagai ini kadang malu sendiri, ya Allah, itu maghrib bukannya pada sholat, pada joget-jogetan ya. Tapi mudah-mudahan mereka pada sadar ya, titik. Makanya ini anak-anak kita, cucu-cucu kita didik dengan agama yang kuat ya. Ada program Pak Gubernur mari mengaji ya, sebelum maghrib ajak suruh anak kita, dulu kita untuk mengaji. Apalagi di Condet banyak masjid, banyak mushola, banyak ulama, banyak guru ya. Dan nanti setelah ngaji kalau mau belajar umum ya, kami menyiapkan di Air Petra, kami menyiapkan untuk pendidikan umum. Gurunya pun ada gratis. Tapi alhamdulillah peminatnya itu aja, belum nambah. Padahal kita sampaikan di Air Petra ada 2, Muara Condet sama Udara Segar. Itu program Pak Gubernur ya, karena Pak beliau sudah lihat ya, kemarin beliau ini tawuran. Kenapa sih sebabnya? Ya karena itu tadi, didikan agama kurang, mainannya HP. Kadang tawuran aja pakai janjian di HP lewat WA. Kemarin malam minggu yang lalu ketangkap juga sama ya. Ada yang WA lagi, musuhnya WA, kasihan lu ketangkap ya Pak polisi. Ada juga yang WA-nya balas, lawan aja polisi nggak apa-apa. Ada gitu Pak, tuh WA-nya ada di Pak Bimas kita. Karena saya malam minggu kadang keliling sama Pak Bimas sama Pak Popda ya. Kadang mohon maaf kalau ada anaknya, cucunya yang ketangkap sama kami, jangan disalahin. Wah ini salah Popda nih, tega banget sama tetangga sama keluarganya ditangkap. Bukan, supaya kita didik ya mereka biar pada sadar. Karena mereka ngomong Pak, begitu saya tangkap ada juga yang Pak gimana saya mau belajar Pak, orang tua saya dagang, orang tua saya ditanya aja males jawabnya. Ya sudah saya itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, bukannya sangguruin, bukannya sama melin, namanya lurah, Anda mengajak, menghimbau. Mudah-mudahan bapak-bapak tak singgung ya. Saya tentunya dengan ikhlas menyampaikan ini, yang mudah-mudahan bapak menerimanya dengan ikhlas ya. Apalagi saat ini kan dudukannya pada bahasa-bahasakan ya. Mungkin itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, seluruh jamaah majlis zikir Maulid Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, juga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para habaib, para asatidah, para hujah dan tokoh masyarakat serta orang tua, teristimewa Ketua Musholah yang mulia ini, Al-Mukarram Bapak Haji Usman Muhammad, yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Halim, Bapak Ustadz Haji Jayadi, Bapak Ustadz Mansur Al-Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dan para habaib lainnya, tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada hari ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul, asik duduk, Masya Allah, karpetnya adem ya Pak, ada luar biasa, nikmat. Emang gini bawaan maulid enak, hati kita girang, hati kita senang, betul Pak. Saya mau tanya Bapak, kalau bukan maulid ini hari Bapak masih pakai peci enggak? Adanya mana? Adanya tidur gak pengen di sore ya, di teras ada yang ngopi kagak, rokok kagak, pelana promo, duduk babul seri, ada bereget kampret. Tapi alhamdulillah maulid hati kita tenang, berkah insyaallah. Berkahnya maulid insyaallah pasti yakin dan percaya. Bab kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatul majalis wal mahafil. Majlis yang mulia dibacakan maulid,
dibacakan sirah nabawiyah, syama'il Nabi, maka tempat itu menjadi harum-harumnya berkah Nabi Muhammad. Makanya mudah-mudahan musola apa ini mereknya ini? At-Taqwa. Saya yakin orang sini ahli ibadah semua. Buktinya dari habis maghrib sampai isya sejadah nggak geser, bener. Orang sini tasbihnya nyangkut terus di leher. Makanya orang yang hadir maulid itu berkah. Kata Syaraful Anam berkata, tabatil qulub, ghufiratil dzunub, sutiratil ayub, kusyifatil kurub, bibarakati Sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub. Orang yang hadir maulid hatinya tenang, hatinya senang. Biar kata punya duit banyak, kalau hati tenang enak gak? Bapak Mawan punya duit banyak gak tenang apa gak punya duit tenang? Saya juga pengen. Tapi yang namanya maulid luar biasa. Biar kata bapak duduk di pinggir jalan, ada yang seberang sono, separuh ngeliat ke saya, separuh ngeliat mobil. Ini kan macam-macam. Kalau ngeliat mobil mendingan ada orang main cabai-cabean, enggak? Gue banget. Tapi asik aja. Taubatil qulub, ghufiratil dzunub, sutiratil ayub, kusyifatil kurub, bibarakati Sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub. Dosa diampuni, segala bentuk aib dapat tertutupi, dan bentuk kesusahan apapun dapat teratasi. Semua kemuliaan Habibuna Muhammad. Amin ya Rabbal. Itu ada ibu-ibu juga tuh, Bu. Kelihatan, Bu, Masya Allah, pakai angkat tangan lagi, pakai kisbah, lagi nenek-nenek lebay banget tuh. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua banyak umur ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih, mohon maaf kepada panitia saya agak telat, dan mohon maaf, mohon ridho kepada para kiai, para habaib jika Al-Fakir banyak kesalahan, karena begitulah terbatasnya pengetahuan Al-Fakir. Kita ini nggak selamanya mati, nggak selamanya hidup, betul? Kita nggak selamanya hidup. Yang namanya manusia, sesehat-sehatnya manusia bakal sakit, sehidup-hidupnya manusia bakal mati. Yang namanya umur nggak tahu, Pak. Apakah bapak ibu duluan, saya belakangan nggak tahu, atau saya belakangan bapak ibu duluan. Zaman sekarang mati gampang banget, nggak pakai sakit lagi. Subuh ngobrol, johor mati bisa nggak? Pagi ngobrol, siang mati bisa nggak? Bingung, nyari bingung lagi. Pagi mati, siang ngobrol. Kan mati bagaimana kebiasaannya? Yang mutul maru Allah masya Allah, kemangkulan Nabi SAW. Mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia ahli ibadah, matinya lagi ibadah, amin. Kalau dia rajin ngaji, matinya lagi ngaji, amin. Kalau dia rajin zikir, mati lagi zikir. Kalau dia main catur, matinya ketiban benteng. Kalau kata saya, orang main catur kan orang bego. Bego. Tiba mindahin kayu susah banget dari habis sisa sampai jam 2 pagi. Duduk salah, belajar salah, nyender salah, tiba mindahin. Ada yang nggak begitu? Ada nggak? Sorry bego. Ini saya bicara nggak lama-lama, katanya ditutup sampai jam 11 ya Ustaz ya? Iya. Saya senang, tapi jujur banget, saya senang banget alhamdulillah kalau ditutup sampai jam 11. Yang namanya ceramah kan ulama mau sebentar sama aja, sama ya? Sama aja, amplopnya sama aja. Aduh jadi lem lagi. Dalam kesempatannya sedikit aja, kata baginda Nabi SAW, ada hadis Rasulullah SAW, inna lillahi ibadan, in asyu su'ada, wa in matu syuhada. Ada 3 orang yang mananya hidup, dia hidup itu dalam bahagia.
Bini alhamdulillah sehat, anak sehat, alhamdulillah. Duit nggak kurang-kurang. Ya kalau kurang duit nggak laku. Bini pada jinak, Bu, pada jinak ya Bu. Kan ada suami berangkat, istri berangkat, ada nggak? Ada, gaya orang kaya, mainnya di mall, nggak taunya jajannya cilok. Saya doain bapak-bapak kalau punya istri biar cantik, yang penting solehah, amin. Daripada punya bini jelek ngambek mulu. Model begitu rendam aja dikali. Ini orang hidupnya dalam bahagia, matinya mati syahid. Kalau orang yang mati syahid, kata orang kita yang masuk ke dalam kubur bebas pulsa, gak ada pertanyaan. Siapa yang pertama? Rajulun yuhibbul ulama, orang yang cinta sama ulama. Ngaji, makanya ngaji. Istri ngaji, suami ngaji, hidupnya bahagia. Walaupun hidupnya sederhana, biarin makannya kecap dong sama yang bakar, jadi kan begitu. Pagi ngopi, orang-orang pakai roti, kita pakai ubi, ada di 3 juta, ada nggak kira-kira? Oh cakep. Kalau bini ngaji ada adabnya, laki ngaji ada akhlaknya. Kalau dari mana-mana beri salam, assalamualaikum. Emang istrinya ngaji? Waalaikumsalam. Ibu udah rapi, foto cakep, pakai bedak pipa nomor 4. Bedak pipa pakai orang dulu, jangan hilangin, bener. Bisa buat buka, bisa buat main kerambol. Lipstick Mirabella yang rengket warna coklat, kalau kena lampu persis tuh bibir kayak semur tahu. Jangankan ustaz, malurah dan minum gitu gugup jalan miring kayak keramik coba. Yuk anak muda ngaji, bayang berjamaah, betul. Zaman sekarang musola cakep, masjid cakep, isinya kayak timuluk. Coba kalau anak muda yang baca tarhim, anak muda yang bangunin subuh, kan semangat. Baca tarhimnya kencang. Ya arhamar rahimin, irhamna. Bangun semua. RT paling dulu bangun. Poindun bangun, rohana, rohani, rohalus pada bangun. Coba kalau yang mau naga gimana grimis? Nah ampok speaker, kakak kreket. Kata agaknya hayu ya bayu, angun. Bikin bangun, bikin bungal kira-kira. Agak jadi imam enggak, lu aja tong jadi imam enggak, kong aja. Agak jadi imam, surahnya enak apa enak, irada cepet. Emang itu-itunya apa? Kata agak bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Wasali rabbika wanhar. Inna agak dilupa kata anak muda. Innalillahi kong. Yuk ngaji, lihat orang dulu berkah. Biar kata ngajinya biasa aja. Pengetahuan terbatas, yakin berkah. Bisa beli tanah, betul. Bisa membanda buat anaknya. Dari habis maghrib orang dulu, dari habis maghrib sampai isya, dia tahu waktu isyain, waktu yang sangat diijabah, waktu isyain antar maghrib sama isya sangat diterima sama Allah. Makanya usahakan Pak, setelah maulid ini dari habis maghrib sampai isya kita isi baca ratib, kita isi baca Quran, kita isi dengan kajian agama. Jangan main HP. Ini ibunya bapak yang main HP, anaknya main cabe-cabean. Apalagi anak muda sekarang baru tiba pacar aja manggilnya Umi sama Abi. Kadal. Kan selfie ada Abi, Umi lagi makan tahu bulat ya. Dasar romo. Orang dulu. Habis maghrib dia baca tuh sambil nunggu waktu isya. Baru baca 4:20. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Kan gitu. Ada nggak zaman sekarang nenek-nenek macam gitu? Ada. Anak-anaknya pada ngaji,
Juz amma diajarin sama gurunya, nih baca ya. Alif desa a, ba desa ba, ta desa ta, a ba ta. Ada nggak? Nggak ada. Diajarin sama gurunya lagi. Neng baca ya, ba pata balam do malu, ba do babu ta patata, babalu buta. Biar kata dikatain buta sama anak diampuni sama Allah. Makanya dulu kuntilanak ada di atas kuninjo. Dulu kuntilanak ada di atas sao. Sekarang kuntilanak ada di atas motor Mio sekarang. Macet tadi pada sini Pak. Teman kita masa depan saya. Kuntilanak bukan Mio, ninja. Ninja ada nonggeng. Di belakang saya sama Abang Haji siapa tadi di bawah tuh? Masya Allah kuntilanak, tunggilnya kelihatan. Mata saya tutup sebelah. Gimana saya liatin? Dosa saya gak liatin. Enak aja membaca lagi. Gaya kayak Belanda. Oh Belanda pantas gede tinggi bersih tinggi, rambutnya merah si Noni, ini masih Nunung. Udah hitam bugel, rambut merah persis kayak Rang-Rang. Yang diantepin anak kita model begitu ya. Yang kedua, warajulun aksarus salawat salam alaiya, orang yang banyak baca sholawat. Jangan tinggalin baca sholawat. Ibadah yang pakai ribet, ibadah yang pakai susah, baca sholawat. Di mana aja baca sholawat. Saya pernah mendengar ceramahnya yang mulia Sayyidina Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih di mana Empang Bogor tahun 90-an lah, 89. Ustaz Abdullah bin Faqih berbicara tentang kelebihan orang yang baca salawat. Apa kata Ustaz Abdullah bin Faqih? Orang yang baca salawat Allah Ta'ala berikan, pertama Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Yang kedua Allah Ta'ala terangkan hatinya, Allah Ta'ala terangkan pikirannya, dan Allah Ta'ala luaskan rizkinya. Amin. Dari sore sampai gini hari kita baca salawat. Lihat orang dulu ngenalin anaknya tuh, ngenalin anaknya baca salawat ya, betul Ibu? Ibu kalau ingin baca salawat gak? Baca salawat. Neng tidur ya, mak gawe kan baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min baini wa ala speaker baca selawat gituan ya. Masya Allah selawat, macam-macam baca selawat. Itu bocah di ayun baca selawat. Sekalipun nggak paham apa yang dibaca oleh bundanya, rahasia Rasulullah rembes ke dalam hatinya, maka anaknya kagak badar. Sekarang ibu udah nggak punya anak kecil, Bu. Ada suami ibu udah malam nggak mau tidur. Ayun, emang apa? Agak udah malam nggak mau tidur, ayo nenek-nenek ambil tambang dadung, ikat di babon seri, baca selawat. Jam 12 nggak mau tidur, ambil martin ketok palanya, baca selawat di mana aja boleh, betul? Nih, yang ketiga terakhir dah, capek dah ya. Udah jam 9, soalnya bapak-bapak juga udah lelah, udah capek, perutnya juga honger juga kan? Ya, mungkin saya Ustaz nggak makan kali ya. Ustaz gak usah dibungkus-bungkus, jangan dirapin aja di mobil. Ini ngingetin, saya pernah diberkatin parcel. Saya naik motor, tuh parcel gak dibungkus, sampai rumah parcel saya tinggal melon doang. Ngingetin panitia berarti. Yang ketiga, orang yang hidup dalam bahagia, matinya mati syahid. Warajulun la yaqitu akhihil muslim, seorang yang menyakiti saudaranya, saudara kita, ya, jangan menyakiti saudaranya, apalagi orang tua jangan disakiti, betul? Kalau kita cara membayar kebaikan orang tua, kebayar nggak? Bu, kebayar nggak Bu? Ibu nih yang banyak ngurusin anak, betul? Bapak yang menafkahkan, mencari rizki.
Orang tua menafkahkan anak, menafkahkan istri, nggak tanggung-tanggung suami usaha. Apa ada istilah kata pala buat kaki, kaki buat pala, usaha apa balik begitu? Bingung saya. Peras keringat, banting tulang, dagang apa tulang dibanting-bantingin? Makanya kalau anaknya soleh, istrinya soleha, suami seneng nggak? Makanya kalau anak kita Bu pengen selamat Pak, Bu ajarin 3 hal, insya Allah ibu selamat dunia akhirat, bapak berkah selamat dunia akhirat. Kata Rasulullah, apa resepnya? Adibu auladakum bi thalathi khisalin. Didik anakmu dengan 3 hal. Hubbun nabiyikum, ajarin cinta kepada Rasulullah. Allah sallallahu alaihi. Banyak ajaran cinta kepada Nabi, bagaimana akhlak Nabi, makannya diajarin anak kita tuh, ya. Wa hubbu ahli baiti, ajarkan cinta anak kita kepada keluarga Nabi. Alhamdulillah malam hari ini, masya Allah banyak anak cucunya Rasulullah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan beliau kita kecipratan berkah, amin. Bahagia selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Yang ketiga wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ini 3 hal jika ada pada diri anak ibu, anak bapak, insya Allah bapak dan ibu sebagai orang tua bahagia, insya Allah, amin ya rabbal. Inilah yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam ولا نبشر إن شاء الله تعالى بالعاملين من العاملين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل صلاة دائمة وخزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا ورفعا سرورا وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا